Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Zainal dengan NIM R1225002 dari Prodi Manajemen Retail. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 struktur perusahaan yang menjelaskan latar belakang, keuntungan, dan kerugian. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Valve, dan yang kedua Morningstar, dan yang ketiga Atlassian. Baik, yang akan saya bahas pertama yaitu Valve. Latar belakang. Valve Corporation adalah perusahaan pengembang dan penerbit video game asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1996 oleh Gabe Newell dan Mike Harrington. Valve terkenal dengan game seperti Half-Life, Portal, dan platform distribusi digital Steam. Valve dikenal karena menerapkan struktur organisasi datar. Tanpa jabatan manajerial formal, karyawan bebas memilih proyek yang ingin mereka kerjakan. Ada pula keuntungannya, yang pertama yaitu kreativitas tinggi. Karyawan bebas berinovasi dan memilih proyek sesuai minat dan kemampuan. Dan yang kedua, keputusan cepat. Tidak perlu menunggu persetujuan hierarki, sehingga ide dapat langsung diuji. Yang ketiga, motivasi internal kuat. Otonomi membuat karyawan merasa dipercaya dan lebih bertanggung jawab. Dan yang keempat, kolaborasi fleksibel. Tim terbentuk secara organik berdasarkan kebutuhan proyek. Dan kerugiannya yang pertama yaitu kurang koordinasi tanpa manajer, sulit menjaga arah dan prioritas organisasi. Kedua, konflik kepemimpinan, bisa muncul ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Ketiga, tidak cocok untuk perusahaan besar. Struktur ini sulit diterapkan jika organisasi semakin kompleks. Keempat, evaluasi kinerja sulit. Tidak ada sistem pengawasan formal sehingga sulit menilai produktif individu. Dan yang kedua, Morningstar adalah perusahaan pengolahan tomat terbesar di dunia berbasis di California, Amerika Serikat. Didirikan oleh Chris Rafer, perusahaan ini menerapkan model self-management tanpa manajer tradisional. Setiap karyawan memiliki Collect Leader of Understanding, dokumen yang mendefinisikan tanggung jawab, tujuan, dan komitmen terhadap rekan kerja. Ada pula keuntungannya, yang pertama yaitu kemandirian tinggi. Setiap karyawan bertanggung jawab penuh atas hasil kerjanya. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Memastikan setiap orang tahu perannya dan hubungan kerjanya dengan orang lain. Ketiga, kinerja lebih efisien. Keputusan diambil cepat tanpa birokrasi. Keempat, budaya kepercayaan mendorong rasa saling percaya dan tanggung jawab moral. Dan kerugiannya yang pertama yaitu sulit bagi karyawan baru, butuh waktu untuk menyesuaikan diri karena tidak ada atasan langsung. Dan yang kedua, kesulitan dalam konflik. Tidak ada manajer untuk menengahi konflik antar pegawai, kurangnya arah strategis terpadu. Masing-masing individu mungkin memiliki prioritas berbeda, butuh budaya disiplin tinggi. Tidak semua orang cocok dengan sistem tanpa pengawasan formal. Dan yang ketiga, Atlassian. Atlassian adalah perusahaan teknologi asal Australia yang mengembangkan alat kolaborasi seperti Jira, Trello, dan Confluence. Didirikan pada tahun 2002 oleh Mike Cannon-Brookes dan Scott Farquhar. Atlassian menggunakan struktur organisasi hybrid dan agile, memadukan hierarki fungsional dengan tim lintas divisi yang otonom. Keuntungannya yang pertama yaitu kolaborasi efisien. Tim lintas fungsi memudahkan komunikasi antar divisi. Kedua, inovasi berkelanjutan. Budaya agile memungkinkan pengembangan produk cepat dan adaptif. Dan yang ketiga, keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Tetap ada arah strategis dari pimpinan, namun tim bebas berinovasi. Dan yang keempat, karyawan terlibat aktif. Karyawan merasa berkontribusi langsung pada tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, kerugiannya yang pertama yaitu koordinasi kompleks. Integrasi antara tim lintas fungsi bisa menimbulkan tumpang tindih. Yang kedua, ketergantungan pada komunikasi efektif. Dan yang ketiga, potensi konflik prioritas. Tim mungkin memiliki fokus yang berbeda dari arah manajemen pusat. Dan yang terakhir, memerlukan pemimpin yang adaptif. Butuh manajer yang mampu mengelola otonomi tim tanpa terlalu mengontrol. Baik, itu saja yang akan saya jelaskan pada materi kali ini. Terima kasih.